Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, selamat siang dan berkah dalam. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan, karena berkat dan kasih-Nya kita diberikan rahmat dan anugerah kesehatan sehingga dapat berkumpul di gereja ini dengan dalam keadaan yang sehat. Melalui keluarga Ibu Lucia Harsanti, Tuhan mengundang kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan, secara khusus untuk mendoakan arwah dari Bapak Julius Safaridi yang telah dipanggil Tuhan 1000 hari yang lalu. Misa peringatan ini akan dipimpin oleh Romo Tarsisius Puryanto. Marilah kita mempersiapkan hati untuk menyambut perayaan ini dan menyambut Romo dan petugas dengan mempersiapkan lagu pembuka "Sungguhlah Indah Rumah Tuhan". Terima kasih.
cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Ibu Bapak dan saudara terkasih, siang hari ini kita berkumpul bersama dengan Ibu Lucy Arsanti bersama dengan keluarga besar. Kita diajak untuk mengenalkan dan mendoakan saudara kita Bapak Julius Saparidi yang dipanggil Tuhan genap 1000 hari yang lalu. Sekalipun saudara kita sudah dipanggil Tuhan, tetapi ini bukan berarti bahwa relasi antara kita dengan Bapak Julius terpisah. Tetapi kita sekalian tetap diajak untuk merenungkan kembali kedekatan relasi antara kita dengan orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan, secara khusus Bapak Julius Saparidi. Gereja mempunyai anggota yang berziarah di dunia ini, mereka yang masih berada di dalam proses pemulihan, dan juga mereka yang sudah berbahagia di surga. Kesatuan antara anggota keluarga inilah yang baik kita hayati bersama di dalam kesempatan ini. Kita diajak untuk mendoakan saudara kita ini agar Tuhan berkenan mengampuni segala dosa-dosanya dan menganugerahkan kebahagiaan abadi di surga. Sekarang marilah kita yang sejenak mengawali perayaan Ekaristi pada siang hari ini. Kita siapkan hati kita untuk memohon belas kasih serta kiriman Allah atas segala dosa-dosa kita. Secara khusus kita mohonkan ampun dan belas kasih kepada Allah yang Maha Rahim untuk Bapak Julius Saparidi yang sudah dipanggil Tuhan genap 1000 hari yang lalu. Kita nyatakan sesadat tobat kita dengan berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada kesatuan Allah Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kasih dan Maha mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Dia
Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turun dihukum, sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, dan saudara terkasih, selamat siang dan berkah Shalom. Siang hari ini kita sekalian bersama dengan keluarga besar Ibu Lucia Santi diajak untuk menenangkan dan mendoakan Bapak Junior Saparidi yang dipanggil Tuhan genap 1000 hari yang lalu. Di dalam kebiasaan orang-orang Katolik, peringatan arwah yang ke-1000 hari ini merupakan peringatan yang terakhir, karena setelah peringatan 1000 hari itu tidak ada liturgi secara khusus atau upacara secara khusus untuk mengenangkan dan mendoakan mereka. Keluarga yang ditinggalkan banyak kali mengenangkan dan mendoakan secara pribadi atau di dalam keluarga setelah peringatan yang ke-1000 hari itu. Apa sebetulnya pesan yang mau disampaikan kepada kita sekalian dengan peristiwa ini? Sebetulnya peringatan arwah yang ke-1000 hari ingin memberikan suatu pesan kepada kita sekalian, bahwa mereka yang sudah dipanggil Tuhan 1000 hari lebih, mereka sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan atas segala dosa-dosanya, dan mereka yang sudah meninggal lebih dari 1000 hari itu sudah mendapatkan kehidupan yang baru, mendapatkan kehidupan yang kekal bersama dengan para kudus, bersama dengan para malaikat di surga. Dan mereka yang sudah berbahagia di surga inilah yang sebetulnya bisa menjadi perantara doa bagi kita sekalian yang masih hidup di dalam peziarah ini. Maka kalau kita sekalian di dalam doa-doa pribadi kita senantiasa menyebut mereka yang sudah berbahagia di surga, baik itu santo atau santa yang kita kenal, baik itu Bunda Maria, atau baik itu kakek, nenek, buyut, atau leluhur kita yang sudah dipanggil Tuhan. Itu merupakan suatu kebiasaan yang bisa kita lakukan, karena mereka yang sudah berbahagia di surga bisa menjadi perantara doa bagi kita sekalian. Ini sebetulnya merupakan salah satu pesan yang mau disampaikan kepada kita. Kenapa setelah peringatan 1000 hari kita sekalian tidak melakukan suatu kegiatan liturgi tertentu atau upacara tertentu untuk mengenangkan mereka, karena mereka sudah berbahagia di surga bersama dengan Allah Bapa pribadi. Untuk dihukum. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, dan saudara terkasih, selamat siang dan berkah Shalom. Siang hari ini kita sekalian bersama dengan keluarga besar Ibu Lucia Santi diajak untuk menenangkan dan mendoakan Bapak Junior Saparidi yang dipanggil Tuhan genap 1000 hari yang lalu. Bahwa orang-orang yang sudah dimakamkan itu akan bangkit, akan mengalami suatu kehidupan kekal ketika mendengarkan suara Anak Allah. Mereka dibangkitkan untuk mengalami suatu penghakiman pada akhir zaman.
Dan inilah sebetulnya yang bisa terjadi atau dialami oleh orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan. Mereka yang percaya kepada Kristus, yang mempersatukan dirinya dengan Kristus dengan menghadapi berbagai macam keutamaan, mereka itulah yang akan dibangkitkan untuk suatu kehidupan yang kekal. Maka di dalam bacaan Injil juga dikatakan, mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Kata-kata ini bukan berarti bahwa kita sekalian bisa masuk kerajaan surga dengan perbuatan baik kita. Tetapi kalau kita terjadi karena kuasa Allah pribadi, karena Allah yang memampukan kita dengan Roh Kudus-Nya, Roh Kudus yang telah dicurahkan ke dalam kehidupan kita. Maka kita sekalian sebagai orang-orang Katolik, hidup kita telah dipersatukan dengan Kristus pribadi. Kesatuan kita dengan Kristus dan kehadiran Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk senantiasa berbuat baik, agar pada akhirnya kita bukan menjadi orang-orang yang hidup. Bapak Juru Samali di dalam kehidupannya sewaktu masih berada di dunia, kehidupan bersama dengan anggota keluarga, atau juga kehidupan bersama dengan mereka di tempat kerja pada saat berprofesi menjadi guru, atau pada saat-saat bersama dengan mereka-mereka seiman yang terlibat aktif di dalam berbagai macam kegiatan paroki. Agar Allah yang ke-1000 hari khusus untuk menenangkan dan mendoakan mereka. Keluarga yang ditinggalkan banyak kali menenangkan dan mendoakan secara pribadi atau di dalam keluarga setelah seperti yang telah dihayati oleh saudara kita ini sebagai ungkapan, sebagai perwujudan kesatuannya dengan Kristus pribadi. Ada banyak perbuatan baik sebetulnya peringatan Allah yang ke-1000 hari ingin memberikan suatu pesan kepada kita sekalian, bahwa mereka yang sudah dipanggil Tuhan 1000 hari lebih, mereka sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan atas segala dosa-dosanya. Dan mereka yang sudah meninggal lebih dari 1000 hari itu sudah mendapatkan kehidupan yang baru, mendapatkan kehidupan yang kekal bersama dengan para kudus, bersama dengan para malaikat di surga. Dan mereka yang sudah berbahagia di surga inilah yang sebetulnya bisa menjadi perantara doa bagi kita sekalian yang masih hidup di dalam kehidupan, atau bisa kita yakini kembali dan hal yang baik itulah terjadi karena saudara kita bersatu atau dimampukan oleh Kristus pribadi. Keyakinan seperti ini sebetulnya seringkali diungkapkan melalui berbagai macam simbol. Secara khusus pada saat-saat peringatan 1000 hari mereka yang sudah dipanggil Tuhan, ada sementara orang yang seringkali melepaskan burung merpati sepasang yang berwarna putih. Ini sebetulnya merupakan suatu perlambang atau suatu simbol yang ingin mengungkapkan iman kita akan Allah. Mengapa demikian? Karena kita sekalian pasti bisa mengingat kembali, merpati itu sebetulnya merupakan lambang perdamaian. Saat-saat terjadi pembicaraan damai antara dua negara yang berperang atau juga dua kelompok yang berseteru, tidak lupa untuk melepaskan burung merpati sebagai lambang perdamaian, sebagai lambang kesediaan untuk saling menghormati satu dengan yang lain. Demikian juga merpati tidak hanya sebagai lambang kedamaian mereka yang sudah berbahagia di surga dan mendapatkan kedamaian abadi, tetapi merpati yang berwarna putih pun melambangkan kesucian. Warna putih adalah lambang kesucian, dan ini merupakan suatu perlambang yang tidak asing bagi kita umat beriman. Anak-anak yang menerima komuni menggunakan pakaian putih. Mereka yang dibaptis juga biasa mempergunakan pakaian putih. Warna putih adalah lambang kesucian, lambang kekudusan. Maka mereka yang sudah dipanggil Tuhan genap 1000 hari
sudah mendapatkan penyucian atas jiwa mereka. Mereka telah melewati proses pemurnian dan pada akhirnya mengalami kebahagiaan kekal di surga. Demikian juga merpati itu merupakan lambang adanya suatu kehidupan yang baru. Kita sekalian masih bisa mengingat peristiwa yang dialami oleh Nabi Nuh yang menghadapi banjir setelah hujan 40 hari 40 malam lamanya. Dan pada saat-saat itulah Nuh kemudian melepaskan burung merpati, dan burung itu kembali dengan membawa ranting yang berwarna hijau. Kembalinya mawar merpati dengan membawa ranting ini merupakan suatu pertanda adanya kehidupan baru. Kehidupan baru yang terjadi setelah Allah menghancurkan alam semesta dan isinya karena manusia berbuat jahat. Manusia tidak lagi setia terhadap Allah. Maka kehidupan baru seperti itulah yang pasti juga sudah dialami, sudah terjadi di dalam diri saudara kita, Bapak Judul Saparidi, yang dipanggil Tuhan genap 40 hari yang lalu. Ini sebetulnya merupakan lambang-lambang atau simbol-simbol yang mengungkapkan iman kita pada saat kita sekalian berkumpul mengenangkan saudara kita yang sudah dipanggil Tuhan ini. Dan sebetulnya keyakinan kita mengenai kehidupan yang baru, keyakinan kita mengenai adanya kedamaian dan kesucian yang dialami oleh saudara kita juga diteguhkan oleh bacaan-bacaan kitab suci yang kita renungkan pada siang hari ini. Bacaan Injil yang dikutip dari Injil Yohanes memberikan suatu penegasan. Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai kehidupan yang kekal dan tidak akan dihukum. Siapa yang mendengar perkataanku, bersedia untuk mendengarkan sabda Tuhan, atau bersedia untuk mendengarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, itu sebetulnya berkaitan dengan kesediaan kita sekalian menerima Dia yang mengutus Yesus. Maka kalau apa yang diajarkan Tuhan Yesus kita dengar, kita terima dan kita hayati di dalam kehidupan kita, itu pun sama kalau kita sekalian menyerahkan kehidupan kita kepada Allah pribadi. Dan orang-orang yang mempersatukan diri dengan Allah itulah yang pada akhirnya akan mengalami kehidupan kekal dan akan dibebaskan dari hukuman. Demikian juga disebutkan di dalam bacaan Injil bahwa sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Ada banyak orang tua dan muda, anak-anak maupun orang dewasa yang telah mengalami kematian. Mereka telah dimakamkan atau dikuburkan seturut dengan kebiasaan kita orang-orang Katolik. Tetapi saatnya akan terjadi bahwa orang-orang yang sudah dimakamkan itu akan bangkit, akan mengalami suatu kehidupan kekal ketika mendengarkan suara anak Allah. Mereka dibangkitkan untuk mengalami suatu penghakiman pada akhir zaman. Dan inilah sebetulnya yang bisa terjadi atau dialami oleh orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan. Mereka yang percaya kepada Kristus, yang mempersatukan dirinya dengan Kristus dengan menghadapi berbagai macam keutamaan, mereka itulah yang akan dibangkitkan untuk suatu kehidupan yang kekal. Maka di dalam bacaan Injil juga dikatakan, mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Kata-kata ini bukan berarti bahwa kita sekalian bisa masuk kerajaan surga dengan perbuatan baik kita. Tetapi kalau kita sekalian di dalam kehidupan sehari-hari bisa berbuat baik, itu sebetulnya terjadi karena kuasa Allah pribadi. Karena Allah lah yang memampukan kita dengan Roh Kudus-Nya. Roh Kudus yang telah dicurahkan ke dalam kehidupan kita. Maka kita sekalian sebagai orang-orang Katolik, sebagai murid-murid Kristus diajak untuk menyadari hal ini. Kita telah menerima anugerah Roh Kudus
Hidup kita telah dipersatukan dengan Kristus pribadi. Kesatuan kita dengan Kristus dan kehadiran Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk senantiasa berbuat baik, agar pada akhirnya kita bukan menjadi orang-orang yang bingung, tetapi orang-orang yang bisa mengalami kehidupan yang kekal. Apa yang ditegaskan kepada kita melalui kitab suci itulah yang pasti sudah dihayati oleh saudara kita Bapak Julius Saparidi di dalam kehidupannya sewaktu masih berada di dunia. Kehidupan bersama dengan anggota keluarga, atau juga kehidupan bersama rekan-rekan di tempat kerja pada saat berprofesi menjadi guru, atau pada saat-saat bersama dengan rekan-rekan seiman yang terlibat aktif di dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan paroki, entah di dalam masalah katekese, entah di dalam masalah pengajaran, entah di dalam pelayanan sebagai pelayan luar biasa. Hal-hal yang sebetulnya telah dihayati oleh saudara kita ini sebagai ungkapan, sebagai perwujudan kesatuannya dengan Kristus pribadi. Ada banyak perbuatan baik yang telah dilakukan oleh saudara kita yang bisa kita ingat kembali atau bisa kita yakini kembali, dan hal yang baik itulah terjadi karena saudara kita bersatu atau dimampukan oleh Kristus pribadi. Saudara kita inilah yang pasti juga akan dibangkitkan untuk kehidupan kekal bersama dengan Yesus. Inilah warta sabda dari bacaan Injil yang disampaikan kepada kita, yang diharapkan juga semakin meneguhkan iman kita. Pesan yang sama pun disampaikan oleh Santo Paulus yang begini, bacaannya atau kisahnya kita dengarkan dari bacaan pertama. Kepada jemaat di Kolose, Santo Paulus menegaskan bahwa Allah yang kita imani telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaannya. Dan dengan kemampuan atau kekuatan kita sendiri pasti tidak mudah dan sulit untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi kalau Allah yang berkuasa itu melepaskan kita atau memindahkan kita, itu pasti akan terjadi. Demikian juga Santo Paulus menegaskan bahwa Kristus adalah yang sulung yang telah dibangkitkan. Dialah sebagai kepala yang akan membawahi atau diikuti oleh anggota-anggotanya. Yang sulung sudah bangkit, dan kebangkitannya itulah yang akan diikuti oleh murid-murid yang lain, termasuk kita sekalian, termasuk juga Bapak Julius yang sudah lebih dahulu dipanggil Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Santo Paulus itulah yang juga diharapkan semakin meneguhkan iman kita. Maka marilah atas dasar keyakinan ini sekarang kita bersama-sama melanjutkan doa-doa kita. Kita bersama-sama memperbaiki. Saudara-saudara terkasih, marilah dengan segenap hati kita memanjatkan doa kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang dengan murah hati mendengarkan doa-doa orang beriman. Bagi keselamatan saudara kita, Bapak Julius Saparidi, semoga berkat kesetiaannya kepada Yesus Sang Penebus dan Penyelamat kita, saudara kita Bapak Julius Saparidi dihantar dan dianugerahi masuk ke dalam kerajaan untuk menikmati kedamaian abadi. Kita bagi keluarga Yerusi yang ditinggalkan, semoga
Saudara-saudara sekalian, supaya persembahan dan persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kami terima kasih bersama dengan Ordinarian Negeri ini, terimalah persembahan kami dan juga persembahan jiwa kami, saudara kami, Bapak Juli Samaridi, yang telah mengadakan kedatangan genap 1000 hari yang lalu. Demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengatakan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan berbahagia dan banyalah maafkan bahwa kami selalu dari manapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tidak terhindarkan dapat menerima janji berupa abadi yang tak akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup di rumah bukannya dilenyapkan, dan di dalam kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat Tuhan, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surga, kami melakukan pada kemuliaan bagimu sambil bernyanyi. Ketika dia diserahkan dan menanggung sengsara dengan nilai yang mengandung roti dan sambil mengucap syukur yang memecah-pecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian telah sudah bersama dia mengambil piala, sila dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua,
inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kami.
Sebelum kita tutup, izinkan kami untuk mewakili keluarga atas nama Ibu Lucia Santi dan Suster Cecilia dan seluruh keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, Suster, yang telah memberikan doa-doanya untuk almarhum Bapak Julius Sapardi. Mengenang 1000 hari mengingatkan kami atas doa dan kasih sayangnya Mas kami, suami, kakak kami, juga bapak kami, Bapak Julius Sapardi, yang semasa hidupnya telah memberikan kasih sayang dan memberikan suri teladan bagi kami untuk keluarga. Beliau adalah sosok yang pendiam, penyabar, juga murah hati, dan yang kami tahu beliau adalah tidak pernah mengeluh. Kalau orang Jawa bilang itu entengan. Artinya kalau ketika dimintai tolong, beliau selalu siap. Baik dalam pelayanan di gereja maupun di masyarakat. Ketika menjadi pelayan di gereja, kami sering melihat bahwa beliau waktu itu semasa hidupnya menjadi seorang prodiakon aktif di dalam lingkungan dan wilayah untuk memberikan renungan. Juga kami sering ketika ibadah Jumat Agung, beliau selalu bertugas pasio dan menerapkan sebagai Tuhan Yesus. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Suster Romo dan Bapak Ibu yang telah bersama-sama mendoakan. Semoga doa-doa kita didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Dan Bapak Julius Sapardi ini akan semakin dikhususkan dan nantinya akan menjadi pendoa bagi kita semua yang masih hidup berjuang di dunia ini untuk karya-karya pelayanan dan tugas-tugas kita masing-masing. Semoga amal kasih Bapak Ibu Suster Romo dibalas oleh Tuhan dan diberikan berkat yang berlimpah-limpah untuk Bapak Ibu semuanya. Demikian atas nama keluarga, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya ada pengumuman untuk sekeluarga besar Ibu Suwoto, baik dari Jakarta, dari Klaten, dari Sukabumi, dan bersama Romo dan petugas liturgi, kalau nanti setelah misa untuk berfoto bersama. Gitu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak dan saudara terima kasih. Perayaan peringatan 1000 hari meninggalnya Bapak Julius sudah selesai. Kita percaya bahwa saudara kita ini sudah berbahagia di surga bersama dengan para kudus dan para malaikat. Sekarang mari kita akhiri berdiri sendiri dengan momen peringatan. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, marilah perayaan Kristus sudah selesai.
Thank you.